Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membacakan lanjutan dari isi kitab Futuhul Ghaib, yang berisikan nasihat-nasihat bijak dari ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-11. Apabila nafsu untuk menikah telah muncul di dalam pikiranmu, tetapi engkau miskin, serba kekurangan, lalu engkau bersabar dengan harapan menunggu pertolongan Allah, yang menjadikan engkau dan nafsu engkau itu, maka Allah pasti akan menolong engkau, baik dengan menghilangkan nafsu itu dari engkau, maupun dengan memberimu karunia rizki, ataupun dengan mencukupkanmu dengan berbagai cara, dengan meringankan beban dan meningkatkan derajat engkau di akhirat kelak. Sehingga, Allah pasti menolongmu, karena kesabaran dan keridoanmu itu, dan Allah pasti menambah kesucian dan kekuatanmu. Apabila Allah Ta'ala mencukupimu di dalam masalah rizki, maka kesabaranmu itu akan bertukar dengan rasa syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menambahkan karunia-Nya kepada mereka yang mau bersyukur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya apabila engkau bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan apabila engkau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Apabila sesuatu itu telah ditakdirkan bukan untuk engkau, maka janganlah engkau merasa kesal. Singkirkanlah perasaan itu jauh-jauh dari hatimu, baik sifat-sifat kebinatanganmu itu suka maupun tidak. Bersabarlah, dan lawanlah kehendak nafsumu itu, serta bertawakallah, dan berpegang teguhlah kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridolah dengan takdir dari Allah, dan dalam keadaan ini, berharaplah engkau akan mendapat keridoan dan karunia-Nya. Allah Ta'ala berfirman, hanya orang sabar itu sajalah yang akan diberi ganjaran sepenuhnya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar, ayat 10. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-12. Apabila Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kaya memberimu harta kekayaan, maka janganlah engkau terpengaruh oleh harta kekayaan itu, sehingga engkau lupa dan tidak taat lagi kepada Allah. Apabila engkau lupa dan tidak taat kepada Dia karena adanya harta itu, maka akan tertutup dari Dia di dunia ini dan di akhirat kelak. Mungkin juga harta itu akan diambilnya kembali, sehingga engkau menjadi miskin dan berkekurangan, lantaran engkau lupa kepada yang memberi. Apabila engkau tetap ingat dan taat kepada Allah, dan hatimu sekali-kali tidak terpengaruh oleh harta benda itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadamu begitu saja, tanpa menguranginya, walau sedikit pun. Harta benda itu adalah hamba Allah, dan engkau pun adalah hamba Allah. Oleh karena itu, hendaklah engkau hidup di dunia ini berada dalam penjagaan Allah, agar di akhirat nanti engkau dimuliakan, dan diberi surga sebagai tempat tinggalmu yang kekal abadi bersama orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang soleh. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-13. Janganlah engkau bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula engkau mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu, apabila memang sudah ditentukan oleh Allah untuk engkau, baik engkau sengaja untuk mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu, baik engkau membencinya, maupun engkau mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau engkau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Hendaklah engkau berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah di dalam segala hal, agar Dia memanifestasikan kerjanya melalui engkau. Apabila kebaikan yang engkau dapati, maka bersyukurlah, dan apabila bencana yang menimpamu, maka bersabarlah, dan kembalilah kepada Dia. Kemudian, rasakanlah keuntungan yang engkau dapati, dari apa yang engkau anggap sebagai bencana itu, lalu tenggelamlah di dalam Dia melalui perkara itu sejauh kemampuan yang engkau miliki, dengan cara keadaan rohani yang telah diberikan kepadamu. Dengan cara inilah, engkau akan dinaikkan dari satu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi, dalam perjalanan menuju Allah, supaya engkau dapat mencapai Dia. Kemudian engkau akan disampaikan kepada satu kedudukan, yang telah dicapai oleh orang-orang siddiq, para syuhada, dan juga orang-orang soleh sebelum kamu. Dengan demikian,
engkau akan dekat dengan Allah, agar engkau dapat melihat kedudukan orang-orang sebelum engkau, dengan menuju Raja yang Maha Agung itu. Di sisi Tuhan Allah lah engkau mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, dan keuntungan. Biarlah bencana itu menimpa engkau, dan jangan sekali-kali engkau mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholatmu, dan jangan pula engkau merasa tidak senang dengan kedatangan bencana itu, karena panas api bencana itu tidak sehebat dan sepanas api neraka. Telah diceritakan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya api neraka akan berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Lekaslah engkau pergi wahai orang-orang mukmin, karena cahayamu akan memadamkan apiku.' Bukankah cahaya si mukmin yang memadamkan api neraka itu, serupa dengan cahaya yang terdapat padanya di dunia ini, dan yang membedakan orang-orang yang taat kepada Allah, dengan orang-orang yang durhaka kepadanya. Biarkanlah cahaya itu memadamkan api bencana, dan biarkanlah kesabaranmu terhadap Tuhan itu memadamkan hawa panas yang hendak menguasai engkau. Sebenarnya, bencana yang datang kepada engkau itu bukannya akan menghancurkan engkau, melainkan sebenarnya adalah akan menguji engkau, mengesahkan kesempurnaan iman engkau, menguatkan dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu." Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji engkau, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara engkau, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu." Quran Surat Muhammad, ayat 31. Oleh karena itu, manakala kebenaran keimanan engkau telah terbukti, dan engkau dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah engkau tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah engkau melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya, senantiasalah engkau bergerak. Dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Sekiranya engkau tidak sanggup melaksanakan perintah itu, maka janganlah lalai untuk kembali menghadap Tuhan. Mohonlah ampunannya, dan memintalah dengan penuh merendahkan diri kepadanya. Carilah sebab musabab, mengapa engkau tidak sanggup melaksanakan perintah itu. Mungkin saja engkau tidak sanggup melaksanakan perintah itu, lantaran kejahatan syahwasangka yang terdapat di dalam pikiranmu, atau engkau kurang bersopan santun di dalam mematuhinya, atau engkau terlalu sombong dan bangga, atau engkau terlalu menggantungkan diri kepada daya dan upayamu sendiri, dan atau engkau menyekutukan Allah dengan dirimu atau makhluk. Akibat semua itu, engkau berada terlalu jauh dari Dia, membuatmu lupa untuk mematuhi Dia. Engkau dijauhkan dari pertolongannya, Dia murka kepadamu, dan membiarkanmu asyik terlena dengan hal-hal keduniaan dan menuruti nafsu angkaramu rengkau. Tahukah engkau, bahwa semua itu menyebabkan engkau lupa kepada Allah, dan menjauhkan engkau dari Dia, yang menjadikan dan mengasuhmu, serta memberimu rizki yang tiada terkira. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap apa saja yang dapat menjauhkan kau dari Allah. Berhati-hatilah terhadap apa saja selain Allah, yang hendak memalingkan engkau dari Allah. Apa saja selain Allah bukanlah Allah. Karena itu, engkau jangan mengambil apa saja selain Allah, lalu engkau membuang Allah, karena Allah menciptakan engkau itu hanya untuk mengabdi kepadanya saja. Maka janganlah engkau menganiaya dirimu sendiri dengan melupakan Allah dan perintahnya, karena hal ini akan menyeretmu masuk neraka, yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan batu. Ketika itu engkau akan menyesal, sesal yang tiada berguna lagi. Tobat pada waktu itu sudah tidak berguna lagi. Merataplah, dan menangislah, tetapi siapakah saat itu yang berdaya untuk menolongmu? Engkau memohon ampun kepada Allah, tetapi Allah tidak menerima permohonanmu lagi ketika itu. Kemudian engkau berangan-angan hendak kembali lagi ke dunia, untuk membetulkan ibadahmu kepada Allah. Tetapi apa daya, dunia sudah tidak ada lagi bagi engkau. Kasihanilah diri engkau sendiri itu. Pergunakanlah segala daya dan upayamu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergunakanlah apa saja yang telah diberikan Allah kepadamu, berupa ilmu, akal, kepercayaan, dan cahaya kerohanian engkau, untuk mengabdikan diri kepada Allah, agar engkau diliputi cahaya yang terang benderang, dan tidak lagi berada di dalam kegelapan. Berpegang teguhlah kepada Allah dan hukum-hukumnya, dan mengembaralah engkau menuju Allah, menurut aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Dialah yang telah menciptakan dan memelihara engkau, serta menjadikan engkau seorang manusia yang sempurna.
Janganlah engkau mencari apa-apa yang tidak diperintahkannya, dan janganlah engkau mengatakan bahwa sesuatu itu buruk sebelum Dia mengharamkannya. Apabila telah terdapat keserasian antara engkau dengan Allah dan perintahnya, maka seluruh alam ini akan menghambakan diri kepada engkau. Dan apabila engkau menghindarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka semua perkara yang tidak diinginkan itu akan lari dari engkau, dimanapun juga engkau berada. Allah Ta'ala telah berfirman, "Wahai manusia, Akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Aku. Apabila Aku mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga apabila engkau mengatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia." Allah Ta'ala juga berfirman, "Wahai bumi, barang siapa menghambakan dirinya kepadaku, maka berkhidmatlah engkau kepadanya. Dan barang siapa menghambakan dirinya kepadamu, maka buatlah ia susah." Demikianlah firman-firman Tuhan di dalam kitab-Nya. Oleh karena itulah, apabila datang larangan dari Allah, maka jadikanlah dirimu seolah-olah orang yang sedang letih, lesu, dan tiada berdaya, atau seperti tubuh yang tiada bersemangat, tiada berkehendak, dan bernafsu bebas dari dunia kebendaan, lepas dari nafsu-nafsu kebinatangan, atau bagaikan halaman rumah yang gelap gulita, dan atau seperti bangunan yang hendak roboh, yang tidak berpenghuni. Hendaknya engkau menjadi seperti orang yang telah tuli, buta, bisu, sakit gigi, lumpuh, tidak bernafsu, tidak berakal, dan badan engkau seolah-olah mati, dan dibawa kabur. Hendaklah engkau memperhatikan, dan segera melaksanakan perintah-perintah Allah. Bencilah, dan malaslah untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Beraksilah terhadapnya seperti orang mati, dan serahkanlah bulat-bulat dirimu kepada Allah. Minumlah minuman ini, ambillah obat ini, dan makanlah makanan ini, supaya engkau bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan dan kesetanan, agar engkau sembuh dari penyakit dosa dan maksiat, serta terlepas dari ikatan hawa nafsu. Semoga engkau mencapai kesehatan jiwa yang sempurna. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-14. Wahai mereka yang menjadi hamba hawa nafsu mereka, janganlah engkau mengira bahwa diri engkau masuk ke dalam golongan mereka yang menjadi ahli Allah. Engkau telah menghambakan diri engkau kepada hawa nafsu engkau, sedangkan mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menghendaki dunia, sedangkan mereka menghendaki akhirat. Engkau hanya melihat dunia ini saja, sedangkan mereka melihat Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kesenanganmu terletak pada makhluk, sedangkan kesenangan mereka terletak pada Allah Ta'ala. Hati engkau terikat kepada dunia, tetapi hati mereka terikat kepada Allah yang Maha Agung. Engkau adalah mangsa setiap apa yang engkau lihat, tetapi mereka adalah mangsa atas apa yang tidak engkau lihat. Mereka melihat Allah, yang menjadikan segala perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Mereka telah mencapai tujuan hidup, dan mendapatkan kesejahteraan, sedangkan engkau masih saja terbenam di dalam nafsu keduniaanmu. Mereka menghilang dari makhluk, dari nafsu keduniaan, dan dari kehendak mereka sendiri. Sehingga dengan demikian, mereka dapat sampai ke hadirat ilahi, yang memberi mereka kekuatan untuk mencapai puncak wujud mereka, seperti mentaati dan memuji Allah. Inilah karunia ilahi, yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mereka menjadikan ketaatan kepada Allah dan pujian terhadapnya, sebagai kewajiban mereka. Mereka berpegang teguh kepadanya, dengan pertolongan yang diberikannya kepada mereka. Semua ini mereka lakukan, tanpa mengalami kesukaran apa-apa. Maka jadilah ketaatan mereka itu sebagai nyawa dan makanan mereka. Dengan demikian, dunia ini menjadi berkat bagi mereka, dan memberikan nikmat kepada mereka, seakan-akan dunia ini telah menjadi surga bagi mereka. Karena, apabila mereka melihat sesuatu, maka sebelum mereka melihatnya, mereka terlebih dahulu melihat perbuatan Allah yang menjadikan segalanya itu. Orang-orang ini membekali diri dengan kekuatan yang ada di bumi dan di langit, serta menyenangkan mereka yang telah mati dan masih hidup. Karena Tuhan mereka telah menjadikan mereka seperti pasak bumi atau gunung, yang dijadikannya ini. Oleh karena itu, mereka menjadi seperti gunung yang berdiri dengan megah dan agung. Janganlah engkau mengacau mereka, dan jangan pula engkau menghalangi perjalanan mereka, yang ibu, ayah, dan sanak saudaranya tidak dapat menyelewengkan mereka dari tujuannya. Mereka adalah orang-orang terbaik,
yang dijadikan Allah di muka bumi ini. Keridoan dan kesejahteraan dikaruniakan oleh Allah kepada mereka, selagi langit dan bumi masih ada. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-15. Aku bermimpi, seolah-olah aku berada di dalam sebuah tempat seperti sebuah masjid. Di dalam tempat itu, terdapat beberapa orang yang sedang mengasingkan diri mereka dari orang ramai. Aku berkata dalam diriku sendiri, apabila si fulan itu berada di sini, tentu dia dapat mengatur orang-orang ini, dan memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada mereka. Aku teringat kepada seseorang yang soleh, dan orang-orang itu datang mengelilingi aku. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepadaku, apa yang telah terjadi padamu? Mengapa engkau tidak berbicara? Maka aku pun berkata, apabila Tuhan mengizinkan, maka aku akan berkata. Lalu aku berkata, apabila engkau telah mengasingkan diri dari halayak ramai karena yang hak, maka janganlah engkau meminta dengan lidahmu. Apabila engkau telah berhenti meminta dengan lidah, maka janganlah engkau meminta dengan hatimu. Sebab, meminta dengan hati itu sama halnya dengan meminta dengan lidah. Ketahuilah, bahwa dalam setiap hari Allah berada dalam keagungannya yang baru, serta menukar, mengganti, meninggikan, dan merendahkan manusia. Taraf setengah manusia ditinggikannya, dan taraf setengah lainnya direndahkannya. Kemudian, kepada mereka yang mempunyai taraf atau derajat tinggi, mereka juga diingatkan, bahwa taraf mereka yang tinggi itu bisa dia rendahkan. Dan mereka juga diberi harapan, bahwa dia akan memelihara mereka, dan menetapkan kedudukan mereka itu. Sedangkan kepada mereka yang bertaraf rendah, juga diingatkan bahwa mereka akan dibiarkan berada di dalam kehinaan. Mereka tidak diberi harapan untuk naik ke taraf yang tinggi. Setelah itu, aku pun terjaga dari mimpiku. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-16. Tidak ada yang dapat menghalangi engkau untuk mendapatkan keridoan dan pertolongan langsung dari Allah, selain daripada kebergantungan engkau kepada manusia, serta tata cara penghidupan dan pendapatan engkau. Manusia menjadi penghalang bagi engkau untuk mencapai kehidupan yang diamalkan oleh Nabi, yaitu yang berkenaan dengan pendapatan. Selagi engkau masih mengharapkan hadiah dan keridoan manusia, serta meminta-minta kepada mereka, maka berarti engkau telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, engkau tidak akan dapat mencapai kehidupan yang telah diamalkan oleh Nabi, yaitu pendapatan secara halal dari dunia ini. Apabila engkau menjauhkan kehidupan engkau dengan manusia, dengan menyekutukan mereka dengan Allah, dengan bergantung kepada pendapatan engkau, dengan berpuas hati dengannya, dan dengan lupa kepada karunia Allah, maka berarti engkau telah bersikap seperti orang musyrik. Syirik di sini lebih halus daripada syirik yang terdahulu. Karenanya, Allah akan menghukum engkau, dan menjauhkan engkau dari keridoannya. Apabila engkau telah keluar dari keadaan semacam ini, dan membuang syirik jauh-jauh, melepaskan kebergantungan hati engkau kepada pendapatan engkau dan kepada daya dan upaya engkau. Engkau melihat, bahwa Allah lah yang sebenarnya memberi kehidupan itu, menjadikan sebab dan akibat, memberi kekuatan untuk mencari pendapatan, dan memberi kekuatan kepada segala yang baik. Dan engkau juga mengetahui, bahwa kehidupan itu berada di tangannya, yang kadang-kadang dibawanya kepada engkau melalui manusia, dengan cara engkau meminta kepada mereka pada masa ujian dan perjuangan, atau melalui permohonanmu kepadanya, atau kadang-kadang melalui pemberian manusia, dan atau melalui karunia-Nya yang sedemikian rupa, sehingga engkau tidak melihat sebab dan cara datangnya, maka engkau menuju kepada Dia dan kembali ke hadirat-Nya yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Yang demikian itu apabila Dia menyingkapkan tirai yang melindungi engkau dari keridoannya, dan membuka pintu rizki dengan kehendak-Nya di dalam keadaan perlu, bersesuaian dengan keperluan engkau ketika itu, misalnya dokter yang menjadi sahabat bagi pasien. Inilah perlindungan dari Dia yang Maha Mulia dan Maha Agung, untuk membersihkan engkau dari kecenderungan kepada yang lain selain Dia. Dan dengan itu, maka Dia meridau engkau. Oleh karena itu, apabila Dia telah mengosongkan hati engkau dari setiap tujuan, nafsu dan kehendak, maka Dia akan memenuhi hati engkau dengan tujuan dan kehendak-Nya semata-mata. Apabila Dia hendak memberikan bagianmu kepadamu, dan bukan bagian orang lain, maka engkau pasti bisa mendapatkan bagian engkau itu. Dan Dia akan mengarahkanmu untuk mendapatkan bagian engkau itu. Lalu bagian engkau itu akan sampai kepadamu pada saat-saat engkau memerlukannya. Kemudian,
Dia akan memberi kekuatan kepada engkau untuk bersyukur kepadanya. Hal ini akan menambah keinginan engkau untuk menjauhkan diri dari orang banyak, dan untuk mengosongkan hati engkau dari apa saja selain Allah. Apabila ilmu dan kepercayaanmu telah bertambah kuat dan teguh, hati engkau telah lapang dan bercahaya, engkau bertambah dekat kepada Allah, dan engkau telah pantas untuk memelihara rahasia-rahasianya. Maka engkau akan diberi ilmu, untuk mengetahui terlebih dahulu waktu bagian engkau itu akan sampai kepadamu. Dan ini adalah tanda, bahwa engkau telah diberi kemuliaan dan keridoannya. Inilah karunia-Nya, kasih sayangnya, pengarahan dan bimbingannya. Sebagaimana firman Allah berikut ini. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah, ayat 24. Dan firman-Nya pula berikut ini. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut, ayat 69. Allah Ta'ala juga berfirman, dan takutlah engkau kepada Allah, dan Dia akan mengajar engkau. Kemudian akan diberinya engkau kekuatan untuk mengawal alam dengan kebenaran yang terang, yang tidak ada kegelapan di dalamnya, dengan tanda-tanda yang nyata, dan terang seperti terangnya matahari, dengan perkataan yang manis-manis, yang lebih manis dari segala yang manis, dan dengan wahyu yang sebenarnya, tanpa kegelapan apapun, dan bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan, dan dari hasutan setan yang dilaknat. Allah berfirman dalam kitab-Nya, "Wahai anak Adam, Akulah Tuhan. Tidak ada yang patut disembah selain Aku. Apabila Aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga Aku jadikan engkau, bila berkata kepada sesuatu, jadilah maka jadilah ia." Yang semacam itu telah Dia lakukan kepada kebanyakan para nabi dan para wali, serta orang-orang khusus yang diridainya dari anak Adam. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-17. Yang dimaksud dengan dekat dan bersatu dengan Tuhan itu adalah, bila engkau mengosongkan hati engkau dari makhluk, hawa nafsu, dan lain-lain selain Allah. Sehingga, hati engkau hanya dipenuhi oleh Allah dan perbuatannya saja. Engkau tidak bergerak, kecuali dengan kehendak Allah saja. Engkau akan bergerak, apabila Allah menggerakkan engkau. Keadaan seperti ini dinamakan fana. Keadaan fana inilah yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan. Tetapi harus diingat, bahwa bersatu dengan Tuhan itu tidak seperti bersatu dengan makhluk, atau dengan yang selain Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Al-Khaliq itu tidak sama dengan apa saja yang engkau duga. Hanya orang yang telah mengalami dan menyadari bersatu dengan Tuhan itu sajalah, yang dapat mengerti dan memahami, atas apa yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan itu. Orang yang belum pernah merasakan atau mengalaminya, tidak akan dapat mengerti apa yang dimaksud dengannya. Setiap orang yang pernah merasakan pengalaman tersebut, mempunyai perasaan dan pengalaman tersendiri. Dan masing-masing mempunyai perasaan dan pengalaman yang tersendiri pula. Pada setiap nabi, rasul, dan wali Allah, terdapat rahasia di antara mereka. Masing-masing dari mereka mempunyai rahasianya tersendiri. Seseorang tidak akan dapat mengetahui rahasia seseorang lainnya. Kadang-kadang, seorang murid mempunyai rahasia yang tidak diketahui oleh gurunya. Ada kalanya pula, rahasia yang dimiliki oleh guru itu tidak dapat diketahui oleh muridnya, meskipun murid itu sudah hampir sederajat dengan gurunya. Apabila seorang murid dapat mencapai keadaan kerohanian yang ada pada gurunya, maka murid itu diperintahkan untuk memisahkan dirinya dari gurunya itu. Dengan kata lain, dia sekarang telah setaraf dengan gurunya. Murid itu pun berpisahlah dari gurunya, dan Allah sajalah yang menjadi penjaganya. Kemudian Allah akan memisahkannya dari seluruh makhluk. Bolehlah diibaratkan, bahwa guru itu laksana ibu, dan murid itu laksana bayinya yang masih menyusu. Apabila si bayi telah mencapai usia 2 tahun, maka berhentilah dia menyusu dari ibunya. Tidak ada lagi kebergantungan kepada makhluk, setelah hawa nafsu amarah, dan kehendak-kehendak kemanusiaan hapus. Guru atau syaikh itu hanya diperlukan,
selagi murid masih mempunyai hawa nafsu angkara murka, dan kehendak-kehendak badaniah yang perlu dihancurkan. Setelah semua itu hilang dari hati si murid tadi, maka guru itu tidak lagi diperlukan, karena si murid sekarang sudah tidak lagi memiliki kekurangan, atau dengan kata lain dia telah sempurna. Oleh karena itu, apabila engkau telah bersatu dengan Tuhan, maka engkau akan merasa aman dan selamat dari apa saja selain Dia. Engkau akan mengetahui bahwa tidak ada yang wujud melainkan Dia saja. Engkau akan mengetahui bahwa untung, rugi, harapan, takut dan bahkan apa saja adalah dari dan karena Dia juga. Dialah yang patut ditakuti, dan kepada Dia sajalah meminta perlindungan dan pertolongan. Karenanya, lihatlah selalu perbuatannya, nantikanlah selalu perintahnya, dan patuhlah selalu kepadanya. Putuskanlah hubunganmu dengan apa saja yang bersangkutan dengan dunia ini dan juga dengan akhirat. Janganlah engkau melekatkan hatimu kepada apa saja selain Allah. Anggaplah seluruh yang dijadikan Allah ini sebagai seorang manusia yang telah ditangkap oleh seorang raja yang agung dan gagah. Raja itu telah menghilangkan kaki dan tangan orang tadi, dan mengikatnya pada sebatan pohon, yang terletak di tepi sebuah sungai yang besar lagi dalam. Raja itu bersemayam di atas singgasana yang tinggi, dengan dikawal oleh hulu balang yang gagah berani, yang dilengkapi persenjataan yang lengkap. Dan raja itu melempar orang tadi dengan seluruh senjata yang ada padanya. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melihat keadaan ini, lalu memalingkan pandangannya dari raja itu, dan takut kepadanya? Sebaliknya, ia berharap dan meminta kepada orang itu, dan bukannya kepada raja yang agung itu. Apabila ada orang yang gentar dan takut kepada orang yang diikat tadi, dan bukannya kepada raja, maka orang ini adalah orang yang bodoh, gila, dan tidak sadar. Oleh karena itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari menjadi buta setelah Dia memberikan penglihatan, dari berpisah setelah disatukannya, dari berjauhan setelah didekatkannya, dari tersesat setelah Dia memberikan petunjuk, dan dari kekufuran setelah Dia memberikan keimanan. Dunia ini bagaikan sebuah sungai yang lebar, airnya senantiasa mengalir, dan selalu bertambah setiap hari. Begitu juga halnya dengan nafsu kebinatangan. Manusia itu selalu merasa tidak puas, semakin tampak, dan semakin tak sadarkan diri. Hidup manusia di dunia ini senantiasa penuh dengan ujian dan cobaan. Di samping mendapatkan kebahagiaan, kadangkala manusia juga dikelilingi oleh penderitaan. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sempurna, mau berpikir dan mengetahui hakikat, akan mengetahui bahwa pada hakikatnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya, melainkan kehidupan akhirat saja. Oleh karena itu, Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda, "Tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan di akhirat." Bagi orang yang beriman, hal ini adalah benar. Nabi Muhammad selanjutnya mengatakan, "Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang kafir." Nabi juga pernah menyatakan bahwa, orang yang baik itu terkekang. Pada hakikatnya, kesejahteraan dan kebahagiaan itu terletak dalam hubungan yang langsung dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tawakal yang bulat kepadanya, dan senantiasa ridho dengannya. Apabila engkau telah dapat melakukan hal yang demikian itu, maka bebaslah engkau dari dunia ini, dan Allah akan memberimu kesenangan, keselamatan, kesentosaan, kasih sayang dan ridho ilahi. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-18. Kunasehatkan kepadamu, supaya engkau tidak muram, atau mengeluhkan tentang kesusahan yang menimpa engkau, dan kemudian mengadukannya kepada sahabatmu atau musuhmu. Dan jangan pula engkau menyalahkan Tuhanmu, yang telah menjadikan kesusahan atau ujian itu. Adalah lebih baik engkau menerangkan kebaikan yang diberikan Allah kepadamu, dan kesyukuranmu terhadap kebaikan itu. Engkau berbuat dusta, dengan menerangkan kesyukuranmu atas karunia apa saja, adalah lebih baik daripada engkau menyatakan dan menghebohkan dengan benar, atas kesusahan yang engkau alami. Siapakah orangnya yang tidak pernah mendapatkan karunia Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang engkau mohonkan kepadanya. Dan apabila engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat engkau menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim, ayat 34.
Berapa banyakkah karunia yang telah diberikan Allah kepadamu, sehingga engkau masih tidak sadar juga akan hal itu. Janganlah engkau merasa senang kepada makhluk, janganlah engkau cinta kepada makhluk, dan janganlah engkau menceritakan hal ihwal engkau kepada siapapun. Hendaklah cintamu itu engkau tujukan hanya kepada Allah semata, hendaklah engkau hanya merasa senang kepadanya, dan hendaklah engkau mengadukan kesusahanmu hanya kepadanya pula. Janganlah engkau melihat yang lain selain Allah, karena yang lain selain Allah itu tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat, untung atau rugi, kebaikan atau kejahatan, menghina atau memuliakan, meninggikan atau merendahkan, memiskinkan, menggerakkan, dan mendiamkan. Segala apa saja selain Allah, itu adalah ciptaan Allah, dan berada di dalam kekuasaannya, serta pergerakan mereka pun dengan izin dan kehendaknya pula. Mereka akan tetap ada, selagi Allah masih menghendaki mereka untuk ada. Segala sesuatu itu ada, di dalam masa yang telah ditentukan oleh Allah. Apa yang telah didahulukan tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang telah dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Apabila Allah hendak menimpakan bahaya kepada engkau, maka tidak ada yang dapat mengelakkan bahaya itu, selain Dia juga. Apabila Dia hendak memberikan kebaikan kepada engkau, maka tidak ada yang dapat mengelakkan kebaikan itu datang kepadamu, selain Dia jua. Oleh karena itu, apabila engkau muram dan mengeluh, karena hatimu tidak puas ketika engkau mendapatkan kesenangan dan kemewahan, hanya lantaran engkau menginginkan untuk dilebihi, dan ditambah nikmat kemewahan dan kesenangan itu. Dan engkau menutup mata dari kesenangan dan kemewahan yang telah ada pada engkau, dengan menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berbuat baik kepadamu. Maka Dia akan murka kepadamu, akan menarik kembali kesenangan dan kemewahan dari engkau, akan menyusahkanmu lebih berat lagi, dan engkau akan dijauhkan daripadanya. Maka, janganlah engkau mengeluh dan merintih, walaupun badanmu dipotong-potong dengan gunting. Peliharalah diri engkau sendiri, takutlah kepada Allah, dan berhati-hatilah, sesungguhnya kebanyakan bencana yang menimpa anak Adam itu, adalah akibat keluhan dan ketidakridhoan terhadap Allah. Patutkah seorang hamba Allah untuk mengeluh, muram, dan tidak berpuas hati, padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana. Nabi Muhammad pernah bersabda, kasih Allah kepada hambanya adalah melebihi kasih ibu kepada anaknya. Wahai manusia, tunjukkanlah sopan santunmu yang baik. Bersabarlah di dalam menghadapi kesusahan, walaupun engkau merasa lesu letih untuk bersabar itu. Bersabarlah, di samping engkau bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Ridolah dengan apa yang telah Dia berikan. Apabila engkau masih mendapatkan dirimu masih ada, maka hapuskanlah keadaan engkau itu. Apabila engkau sudah tidak ada, maka berada di manakah engkau? Pernahkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, diwajibkan atas engkau berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang engkau benci. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula engkau menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang engkau tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Pengetahuan tentang hakikat sesuatu telah jauh dari engkau, dan engkau telah tertutup dari hakikat itu. Oleh karena itu, janganlah engkau menunjukkan ketidaksopananmu, apabila engkau menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Apabila engkau berada dalam peringkat pertama, yaitu peringkat orang-orang yang soleh, maka patuhlah kepada syariat dalam semua perkara yang terjadi kepada engkau. Apabila engkau berada pada peringkat kedua, yaitu peringkat wilayah kewalian, maka ikutilah segala perintah, dan janganlah engkau melampaui batas. Pada peringkat terakhir, hendaklah engkau ridho dengan ketentuan Allah, serasikanlah dirimu dengannya, lenyaplah, dan masuklah engkau ke dalam kedudukan dan posisi abdal, gaus, dan sidik. Janganlah engkau mencoba menentang takdir, hadapkanlah selalu diri dan kehendak engkau kepada Allah, dan janganlah engkau mengeluh, dan tidak berpuas hati. Apabila engkau telah berbuat demikian, dan takdirmu adalah baik, maka Allah akan menambah lagi kebaikan untuk engkau, kehidupan yang sentosa dan kebahagiaan. Apabila takdir untuk engkau itu tidak baik, maka Allah akan melindungi engkau dari perkara-perkara yang tidak baik itu, melalui kepatuhan engkau kepadanya. Dan Dia akan menghindarkan engkau dari kesalahan, hingga berakhir masanya. Inilah nasihat untuk dirimu. Ketahuilah,
bahwa di dalam diri manusia itu terdapat bermacam-macam kesalahan, dosa dan noda, yang semua itu akan menjauhkan manusia dari Allah, kecuali apabila manusia itu dibersihkan dari segala dosa dan noda itu. Tidak ada seorang pun yang dapat dekat dengan Allah, kecuali apabila orang itu dirinya telah bersih dari kotoran takabur dan dosa. Sebagaimana halnya orang itu tidak dapat duduk dekat dengan seorang raja, apabila orang itu berbau busuk dan berbadan kotor. Oleh karena itu, bencana itu ada pembersih dan penukar untuk mendapatkan yang baik. Nabi pernah bersabda, bahwasanya demam sehari itu akan menyapu bersih dosa setahun. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-19. Apabila iman engkau masih lemah, lalu engkau akan berjanji, maka hendaklah engkau menepati janji itu. Apabila tidak, maka keimananmu itu akan berkurang, dan kepercayaanmu akan semakin hilang. Akan tetapi, apabila iman engkau itu telah kuat dan tertanam kokoh di dalam hati sanubarimu, lalu engkau banyak menerima firman Allah. Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat padaku. Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Quran Surat Yusuf, ayat 54. Maka engkau pun akan menjadi orang pilihan Tuhan, lalu kehendak nafsu dan perbuatanmu sendiri akan hilang, engkau terus menjadi dekat dengan Tuhan, yang kedekatannya itu tidak terlihat olehmu, dan engkau terus tenggelam di hadirat ilahi. Maka jadilah engkau seperti bak yang bocor, tidak ada air yang dapat tinggal di dalam bak itu, dan jadilah engkau seperti tong kosong yang berlubang. Dengan demikian, hati engkau hanya dipenuhi oleh Allah, tidak ada yang lain di dalam hatimu itu kecuali Dia, dan engkau bersih dari segala sesuatu selain Allah. Sehingga Allah meridai engkau dijanjikan akan mendapatkan rahmat, nikmat, serta ampunannya, dan engkau merasa senang kepadanya. Kemudian engkau akan diberi suatu janji, dan apabila engkau merasa puas dengan janji itu, dan tampak tanda keinginanmu padanya, maka janji itu akan ditukar dengan janji yang lebih tinggi lagi. Engkau akan diberi perasaan cukup diri, pintu ilmu akan dibukakan untuk engkau akan disinari dengan pengetahuan untuk memahami rahasia-rahasia ketuhanan, dan engkau akan merasakan bertambahnya keadaan kerohanianmu. Selanjutnya engkau akan menerima pangkat kerohanian yang tinggi, engkau akan diberi rahasia-rahasia ketuhanan, dadamu menjadi lapang, lidahmu berkata lantang, ilmumu tinggi, dan engkau cinta kepada Allah. Engkau akan dikasihi oleh semua orang, semua manusia, jin, dan makhluk-makhluk lainnya, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila engkau telah menjadi kekasih Allah, maka semua makhluk pun akan mengasihimu, lantaran semua makhluk itu takluk kepada Allah, kasih mereka masuk ke dalam kasih Allah, sebagaimana benci mereka masuk ke dalam benci Allah. Engkau pun dinaikkan ke pangkat ini, di mana engkau tidak lagi mempunyai kehendak kepada yang lain selain Allah. Setelah ini engkau akan diberi kehendak kepada sesuatu, lalu kehendak itu akan dilepaskan dari engkau, dan engkau pun terhindar darinya. Engkau tidak akan diberi perkara-perkara yang engkau kehendaki di dunia ini, dan di akhirat kelak engkau akan diberi gantinya. Engkau akan lebih didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang engkau kehendaki itu akan menyejukkan matamu di surga. Apabila engkau tidak meminta sesuatu, tidak berharap, atau berangan-angan untuk mendapatkannya di masa hidupmu di dunia ini, tempat sementaramu dan tempat ujianmu, dan engkau hidup di dunia ini semata-mata hanya ingin mencapai keridhaan Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi serta semesta alam. Maka di dunia ini engkau akan dikaruniai apa-apa yang seimbang dengannya, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya, sedangkan di akhirat nanti Dia akan menambahkan yang lebih banyak lagi. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar dan kekal. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendakinya, menurut ketentuan dan ketetapannya. Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-20. Nabi Muhammad SAW bersabda, buanglah apa saja yang menyebabkan pikiranmu ragu terhadap halal atau haramnya sesuatu, dan ambillah yang tidak menimbulkan keraguan kepadamu. Apabila hal-hal yang meragukan bercampur dengan hal-hal yang tidak meragukan, maka ambillah yang tidak meragukan itu, dan buanglah yang meragukan itu. Mengenai perkara yang menimbulkan keraguan, dan senantiasa mengacaukan pikiranmu tentang halal atau haramnya perkara itu,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berdosalah engkau, apabila engkau menimbulkan kekacauan dalam hatimu." Dalam hal ini, hendaklah engkau menunggu perintah batinmu. Apabila engkau diperintahkan untuk melakukannya, maka lakukanlah. Dan apabila engkau dilarang untuk melakukannya, maka janganlah engkau melakukannya. Lupakanlah perkara itu, dan kembalilah kepada Allah. Apabila engkau merasa bosan dan jenuh untuk bersabar, ridho, serta bertawakal dengan tulus ikhlas kepada Allah, dan di dalam keadaan fana, maka ketahuilah bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa tidak butuh supaya Dia diingat, dan Dia tidak lupa kepada engkau dan makhluk-makhluknya yang lain. Dia Maha Kaya, dan Dia juga yang memberi makan dan rizki kepada orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Tidak mungkin Allah itu lupa. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada keesaannya, yang patuh kepada perintahnya, dan yang berpegang teguh kepadanya siang dan malam. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Buanglah apa saja yang meragukan pikiranmu, dan ambillah yang tidak meragukannya." Ini juga berarti engkau tidak boleh berkeinginan untuk mengambil apa-apa yang ada pada tangan orang lain, juga tidak boleh berangan-angan supaya orang lain memberimu sesuatu, dan tidak boleh takut atau khawatir kepada mereka. Bertawakallah kepada Allah, harapkanlah pertolongan darinya, dan terimalah pemberiannya, yang mungkin juga datang melalui makhluknya. Inilah yang tidak menimbulkan keraguan dalam pikiranmu. Jadikanlah satu saja sebagai tempatmu meminta, satu pemberi saja, dan satu tujuan saja, yaitu Allah. Karena Dialah Tuhan yang Maha Kaya dan yang Maha Agung. Dialah yang menguasai segala raja, dan mengontrol seluruh hati manusia, yang diibaratkan sebagai raja bagi badan, lantaran hati itu mengontrol badan. Badan dan harta benda yang dimiliki oleh manusia itu, sebenarnya adalah kepunyaan Allah jua. Manusia adalah wakil Allah, atau pemegang amanatnya. Apabila manusia memberimu sesuatu, maka sesungguhnya gerak tangan mereka itu adalah dengan izin dan dari perintah Allah, dan sebenarnya adalah gerak Allah juga. Begitu juga apabila sesuatu itu ditahan untuk tidak sampai kepadamu. Pendek kata, Dialah yang memberi, dan Dia jualah yang menahan pemberian itu. Allah yang Maha Tinggi berfirman, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Allah Ta'ala juga berfirman lagi, sesungguhnya apa saja yang engkau sembah selain Allah, tidak dapat langsung mengontrol rizki engkau. Oleh karena itu, mintalah rizki kepada Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Dia, Allah Ta'ala juga pernah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, bahwa aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, apabila mereka meminta kepadaku. Sebagaimana firman Allah berikut ini, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu itu. Allah juga berfirman lagi, sesungguhnya Allah itulah yang memberi rizki, Tuhan yang Maha Gagah, lagi Maha Perkasa. Selanjutnya Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya, dengan tiada terhingga. Demikianlah beberapa risalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib. Semoga nasihat-nasihat beliau dapat menjadi tauladan dalam kehidupan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.